Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai aja ya, Rizky ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Karena sudah pukul 18.40, jadi kita mulai saja untuk kelas malam ini. Nah, kita lanjutkan lagi ya, Rizky ya. Setelah kemarin kelasnya diliburkan dulu. Nah, sekarang kita lanjut lagi di pertemuan kedua berarti ya, untuk malam ini. Nah, setelah kemarin di pertemuan sebelumnya kita ngebahas tentang eh, elevator pitch ya. Nah, kemarin udah belajar tentang gimana caranya menyampaikan elevator pitch. Malam ini kita akan membahas tentang tipe-tipe audiens ya. Nah, jadi kenapa hal ini perlu dibahas, perlu diinformasikan kepada teman-teman semua supaya apapun aktivitas public speaking yang teman-teman sampaikan atau lakukan, ini teman-teman sudah bisa memahami tipe audiens yang teman-teman hadapi, gitu ya. Oke, Rizky udah mulai masuk sekolah lagi ya? Sudah Kak, Oke, sudah ada aktivitas public speaking yang dilakukan sejauh ini atau belum? belum ada Kak, soalnya sekolahnya masih kenalan di pelajaran. Oke, terus mungkin kita coba kalau misalnya belum ada, kita coba flashback aja deh. Sepanjang Rizky melakukan aktivitas public speaking gitu ya. Tipe audiens seperti apa sih yang sering atau pernah Rizky temui gitu? Misalnya di kelas gitu. Tipenya tuh yang seperti apa biasanya? Eh, Tipe nih maksudnya gimana ya Kak? Misalnya Cerita. audiens yang ganggu terus atau audiens yang nggak aktif gitu atau misalnya audiens yang sulit diajak untuk bisa berinteraksi dan lain-lain. Kalau di jam pelajaran audiensnya lebih ke nggak aktif sih Kak. Yang aktif cuma beberapa doang. Oke, banyak audiens yang tidak aktif gitu ya. Iya, Kalau yang gangguin suka pernah menemukan, misalnya Rizky lagi ngomong tapi dia itu siswa yang selalu membalas gitu apa yang Rizky sampaikan. Pernah nggak? ada tapi jarang banget Kak, jarang banget. Oke, lebih banyak yang diam justru ya. Ya, karena masih baru-baru. Oke, sip. Nah, kita coba bahas satu persatu nih, Rizky ya. Jadi nanti setelah Rizky mengenali tipe-tipe audiensnya, kita coba demonstrasikan ya bagaimana cara menghadapinya. Nah, jadi ini sudah terlihat ya untuk layarnya. Sudah Kak, Nah, jadi tipe-tipe audiens yang biasanya gitu ya sering ditemukan pada saat kita melakukan aktivitas public speaking itu tuh ada banyak sebetulnya ya. Tapi Kazia coba rangkum nih untuk Rizky dan teman-teman yang lain. Sebetulnya tipe audiens seperti apa sih yang harus bisa kita apa namanya pelajari gitu ya supaya bisa menambah rasa percaya diri nih kita ketika tampil di depan banyak orang gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Nah, namanya tipe The Ship. Nih, mungkin tadi yang Rizky bilang ya, kebanyakan sih kalau jam pelajaran diem nih Kak, gitu ya. Semuanya eh, jarang yang bersuara. Nah, namanya kalau dalam public speaking itu dikategorikan dalam tipe The Ship gitu atau anak manis nih. Jadi tipe audiens ini tuh ada dalam sebuah forum di kelas gitu ya, mendengarkan presentasi dengan baik nih, benar gitu ya dari awal sampai akhir itu dia menyimak dengan seksama gitu ya apa yang disampaikan oleh pemateri, oleh speakernya kita atau misalnya sama guru gitu ya. Nah, tipe leadership ini biasanya mereka sering mencatat nih apa yang disampaikan sama public speakernya. Jadi poin-poin pentingnya dicatat, terus juga misalnya ada hal-hal yang menurut dia penting itu dicatat gitu ya, bener-bener. Nah, kalau misalnya di sebuah ruangan atau sebuah aktivitas public speaking dipenuhi dengan tipe leadership ini akan seperti apa? Nah, ruangannya ini akan dipenuhi dengan respect.
Nah, kita sebagai speaker tenang ya, karena mereka nurut gitu, nggak ada yang ngeganggu ketika misalnya kita sedang berbicara, gitu ya. Jadi enak gitu, tanpa pengeras suara pun, misalnya bisa kita lakukan dengan baik gitu ya, karena tipenya The Shape. Tapi nih tantangannya, sebaliknya, kalau misalnya Rizky dan teman-teman yang lain berhadapan dengan tipe The Shape ini, karena mereka itu anak manis ya, kayak misalnya kalau lagi diem ya diem gitu. Nah, berarti sulit nih untuk bisa melakukan interaksi gitu ya. Apalagi yang tadi Rizky bilang, teman-temannya masih baru nih Kazia gitu ya. Nah, biasanya masih sulit untuk bisa berinteraksi. Nah, cara menanganinya seperti apa? Cara menanganinya adalah kalau misalnya Rizky sedang berbicara depan, terus juga mau melakukan interaksi, ternyata pada diam semua gitu ya, kita boleh kok gitu ya langsung mengajak berdiskusi kepada seseorang yang mau kita ajak ngobrol secara langsung. Nah, gitu. Kalau misalnya di ruang Zoom seperti ini, kita boleh panggil namanya. Misalnya, Rizky, coba jelaskan, gitu. Atau, Rizky, pendapat kamu tentang ini tuh bagaimana sih? Nah, seperti itu boleh. Nah, kalau misalnya tatap muka secara langsung dan kita juga belum tahu namanya siapa, kita boleh mendekat gitu ya ke orang yang misalnya kita mau tuju, oh kira-kira orang ini nih yang tadi dari awal sampai akhir tuh diem aja belum bisa berinteraksi misalnya ya. Itu boleh kita dekati dan tanya gitu ya untuk bisa berdiskusi secara langsung. Nah, itu ya. Jadi plus minus tipe the ship gitu. Jadi bisa diukur nih. Sebenarnya enak nggak sih kalau misalnya harus berhadapan sama tipe the ship atau malah bikin kita harus memutar otak gitu ya karena harus bisa bikin cara gimana supaya mereka bisa mau berinteraksi gitu ya. Oke. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua itu adalah tipe hotshot. Bentar, Kazia ke bawah ini. Nah, yang kedua adalah tipe hotshot. Nah, jadi sesuai dengan namanya, tipe hotshot ini adalah tipe eh, audiens gitu ya yang hadir dalam sebuah forum presentasi, terus juga sebuah forum apa namanya aktivitas public speaking lainnya ya gitu. Tapi mereka itu sudah dibekali banyak ilmu pengetahuan. Nah, gitu ya. Jadi eh, udah pinter nih gitu ya, udah banyak apa namanya bekalnya dari rumah itu mereka udah paham sebetulnya terkait topik atau informasi yang akan disampaikan oleh si pembicara gitu. Nah, tipe audiens ini akan cenderung bertanya itu mereka berani nih untuk bisa nanya dengan detail apa yang dibahas dalam aktivitas public speaking tersebut gitu ya. Jadi misalnya Rizky itu tipe yang hotshot gitu, maka Rizky pasti berani nih untuk bisa nanya, untuk bisa berinteraksi gitu ya, dan membuat suasana di ruangannya jadi hidup gitu. Bahkan yang tadinya mungkin gitu ya, ada beberapa orang yang mereka masih malu untuk nanya karena ada tipe si hotshot ini, akhirnya yang lainnya juga jadi ikutan nanya gitu ya, seperti itu. Itu bisa jadi seperti itu teman-teman. Dan yang kedua, cara menangannya seperti apa nih kalau misalnya teman-teman semua mm, berhadapan dengan audiens tipe hotshot. Nah, satu yang harus kita lakukan adalah biarkan mereka bertanya. Itu nggak apa-apa. Eh, kalau misalnya mereka mau nanya, mereka mau sharing, mereka mau menyampaikan sesuatu yang masih berkaitan dengan topik itu diperbolehkan. Tapi gitu ya, nah kalau misalnya mereka udah melebar ke hal-hal lain, ke topik yang tidak sedang dibahas, itu teman-teman boleh kasih batasan, boleh kasih aturan. Misalnya, mohon maaf nih, teman-teman untuk pertanyaannya kita batasi tentang cara menabung terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu kita boleh batasi. Dan yang kedua, nah karena si tipe hotshot ini udah pintar ya teman-teman, nah mau nggak mau nih.
kalau kita nanti akan berhadapan sama tipe hotshot, kita harus bisa siap ya. Siapnya seperti apa? Tentunya dengan pemahaman materi yang lebih baik daripada si tipe hotshot ini. Ya barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan di luar topik yang teman-teman sampaikan atau di luar materi yang teman-teman sampaikan, teman-teman harus bisa menjawab gitu ya. Seperti itu. Kalau teman-teman berhadapan dengan Oke, di sini ada Novel juga baru hadir ya. Nah, Novel hari ini kita bahas tentang tipe-tipe audiens. Nanti Kak Zia coba ulang di nomor yang pertama ya. Sekarang baru nomor yang kedua. Oke, nah itu ya tipe yang kedua, tipe hotshot teman-teman. Kita lanjut dulu. Nah, yang tadi Kazia bilang Rizky, apakah Rizky pernah bertemu dengan audiens atau temen yang ada di kelas? Itu tuh mereka suka gangguin gitu ya kalau misalnya kita lagi ngomong di depan gitu ya. Nah, ini disebutnya dengan tipe the clown atau si penghibur gitu ya. The Clown itu badut kan ya teman-teman ya. Jadi ya kayak badut aja, mereka suka menghibur, mereka juga gampang untuk bisa berinteraksi, terus juga percaya dirinya tinggi gitu ya. Tapi, nah yang bikin The Clown ini jadi bikin capek kita sebagai speaker adalah ketika mereka terus-menerus berbicara di luar konteks gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang si The Clown ini tuh melontarkan pernyataan, pertanyaan yang cuman basa-basi doang gitu ya. Cuman bercanda doang gitu. Dan kadang-kadang mereka juga nggak tahu waktu gitu ya. Nggak tahu apa namanya, kapan waktu yang pas gitu ya. Tiba-tiba nyeletuk aja, tiba-tiba nyamber aja gitu. Biasanya seperti itu tipe The Clown ya. Jadi walaupun misalnya sesi diskusinya belum dibuka, tapi kadang-kadang mereka suka berinteraksi gitu ya dengan kita sebagai pembicara. Nah, cara menangannya seperti apa kalau misalnya kita bertemu dengan tipe The Clown ini? Satu, teman-teman boleh menegur ya, gitu Noval dan Rizky kalau bertemu dengan tipe The Clown, terus kita sedang berbicara dengan pembahasan yang penting misalnya ya, itu kita boleh tegur. Tapi dengan catatan tegurnya dengan bahasa yang baik ya, gitu. Jadi misalnya seperti ini. Namanya siapa ya? Misalnya, kamu A gitu ya. Untuk interaksinya atau misalnya nanti ngobrolnya kita lanjut di sesi tanya jawab ya. Untuk sekarang izinkan saya dulu untuk bisa menyampaikan materinya. Nah, boleh seperti itu. Jadi boleh kok kita cut atau kita potong gitu ya supaya dia gak terus-terusan berbicara begitu ya. Jadi boleh dikasih tahu juga misalnya karena waktunya terbatas untuk sesi tanya jawabnya kita simpan di akhir ya. Itu juga boleh. Seperti itu ya. Nah, tipe The Clown ini keuntungannya apa coba teman-teman? Keuntungannya tentunya ya bisa bikin suasananya hidup ya. Nah, kadang-kadang kita nih sebagai speaker yang tadinya misalnya nervous gitu ya, terus ketemu tipe si The Clown ini, jadi kan kayak punya temen ya gitu ya, punya temen untuk bisa ngobrol, untuk bisa berinteraksi. Tapi kalau misalnya udah berlebihan itu yang jadi PR nih buat kita sebagai pembicara, begitu ya. Kita skip dulu untuk latihannya. Kazia jelaskan dulu. Nah, yang berikutnya, yang keempat, berarti ada sniper. Nah, ya. Jadi, tadi eh, nanti teman-teman coba perhatikan ya, apa bedanya tipe hotshot sama sniper ini. Nah, kalau sniper itu audiens yang hadir dalam presentasi yang tujuannya tuh negatif nih kehadirannya itu. Jadi, kalau misalnya Rizky atau Noval bertemu dengan audiens gitu ya, tipe sniper ini biasanya mereka bukan datang untuk bisa mendengarkan, tapi mereka datang untuk bisa menjatuhkan atau membidik si pembicaranya. Ya kurang lebih kayak gini. Kira-kira kalau saya tanya ini pembicaranya bisa nggak ya gitu. Cuman mau ngetes aja gitu ya. Nah itu tipe sniper. Sesuai dengan namanya. Jadi dia mau nembak nembak aja gitu. Kira-kira sehebat apa sih si pembicaranya gitu ya. Nah,
Kalau misalnya teman-teman sudah mulai menyadari kehadiran si sniper ini, di awal presentasi atau aktivitas public speaking, teman-teman boleh ya menyampaikan sumbernya dari mana, sudut pandangnya dari mana, materi yang teman-teman sampaikan, atau topik yang teman-teman sampaikan gitu. Dan bekali diri nih teman-teman dengan memahami lebih dalam gitu ya isi aktivitas public speaking teman-teman. Entah itu materinya, entah itu misalnya topiknya, itu harus dipahami dengan maksimal gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau misalnya ternyata audiens kita itu ada yang tipenya sniper. Biasanya eh, sniper itu tadi kayak hotshot, mereka berani untuk bisa berinteraksi dengan Naufal, dengan Rizky gitu ya. Nah, tapi kalau tadi kan tipe hotshot itu ya memang mereka mau belajar ya. Nah, kalau tipe sniper ini pertanyaannya cenderung mau ngetes teman-teman gitu biasanya ya. Nah, kalau misalnya udah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa sih hak kita sebagai pembicara? Satu, tentunya tetap mempersilahkan si sniper ini untuk bisa berbicara dan bertanya. Dua, kalau misalnya si sniper ini udah mulai mengganggu, teman-teman boleh hentikan interaksi. Kayak tadi ya, kayak barengan sama si The Clown. Kita bisa bilang waktunya terbatas, atau misalnya teman-teman bisa sampaikan lagi kalau topik yang kita bahas hari ini adalah tentang cara menabung, misalnya kayak gitu. Itu boleh ya. Supaya si sniper ini nggak punya kesempatan untuk bisa nanya lebih lanjut di luar topik atau materi yang kita sampaikan. Dan karena si tipe sniper ini salah satu tipe yang negatif, teman-teman ya, yang perlu kita lakukan adalah tetap menegur teman-teman dengan tipe sniper ini dengan senyum tenang dan jangan sampai marah-marah, gitu ya. Jadi jangan kebawa moodnya si sniper. Jadi teman-teman harus bisa tetap mengelola moodnya teman-teman sebagai pembicara. Gitu karena kan nggak akan mungkin ya dalam satu kesempatan itu teman-teman berhadapan semuanya dengan sniper. Pasti ada tipe-tipe yang lain dalam satu ruangan itu. Begitu. Jadi kita harus menjaga mood diri kita sendiri maupun mood audiens yang lain. Oke, jadi tadi Rizky perbedaannya apa antara hotshot sama sniper? Menurut Rizky. Kalau kalau sniper lebih menjatuhkan audiens Kak. Tapi Mhm. ya, Kalau ini hotshot? kalau hotshot orangnya cenderung udah lebih berilmu Kak, orang yang emang bener-bener bertekad gitu. Udah tahu. Oke, betul ya. Jadi tadi ya perbedaannya yang satu positif, yang satu negatif gitu ya. Persamaannya tadi ya mereka sama-sama mau berinteraksi dengan pembicara. Mudah untuk bisa berinteraksi dengan pembicara. Begitu ya. Oke, terima kasih Rizky. Nah, tipe yang berikutnya masih ada berapa? Oh, ada tiga lagi ya teman-teman ya. Nah, tipe yang berikutnya ada black cloud. Nah, si negative thinker. Nah, jadi hampir sama kayak sniper tadi. Jadi si Black Cloud ini tuh level di atasnya sniper nih ya. Jadi audiens yang hadir dalam presentasi atau aktivitas public speaking, auranya tuh negatif gitu ya. Cenderung pengen menjatuhkan si public speaker tadi. Entah itu lewat pertanyaan. Nah, bedanya sama si sniper, kalau sniper itu hanya lewat pertanyaan aja, lewat interaksinya. Tapi si Black Cloud ini kadang-kadang mereka sudah menampakkan dirinya gitu ya lewat ekspresi-ekspresi juga teman-teman gitu ya. Kayak misalnya mereka hadir dengan ekspresi yang cemberut terus gitu ya. Terus juga mereka yang cenderung misalnya memperlihatkan ekspresi meremehkan pembicara itu juga bisa. Bukan hanya lewat interaksi secara langsung kalau si Black Cloud ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika bertemu dengan si Black Cloud? Pada awal presentasi, Rizky dan Nova boleh kasih tahu kita tuh siapa, kenapa kita berdiri di depan,
gitu ya. Misalnya Rizky boleh atau Noval boleh bilang saya misalnya anggota dari organisasi apa gitu ya, atau saya ketua atau wakil dari organisasi apa. Nah, biasanya nanti mereka akan sedikit menurunkan aura negatif yang mereka bawa gitu ya di dalam aktivitas public speaking itu. Terus kasih tahu kenapa kita itu layak ya untuk bisa berdiri di depan. Dan kalau misalnya teman-teman punya prestasi atau hal-hal menarik yang bisa teman-teman sampaikan berkaitan dengan materi ya, itu Novel dan Rizky boleh sampaikan juga gitu. Semakin kita memperlihatkan kepercayaan diri kita ke si Black Cloud ini, dia atau mereka juga pasti akan malu sendiri gitu ya. Dan ternyata banyak kok gitu ya manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa mereka ambil dari apa yang kita sampaikan gitu. Nah, kalau misalnya Rizky dan Novel bertemu dengan tipe Black Cloud ini, yang perlu dilakukan adalah tetap fokus. Nah, tadi karena yang Kazia bilang, kadang-kadang si Black Cloud ini muncul bukan dari interaksi aja, tapi juga dari ekspresi mereka ketika hadir, ketika mereka mendengarkan aktivitas public speaking-nya teman-teman gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa nih teman-teman atau speaker yang ketika ngelihat ekspresi cemberutnya, ekspresi meremehkannya dari audiens untuk kita, kadang-kadang jadi nggak fokus gitu ya. Nah, makanya harus menjaga fokus selama kita menyampaikan materi, gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut Noval, bedanya Black Cloud sama Sniper apa tadi yang ditangkap sama Noval? Kalau sniper itu dia lebih cenderung lebih sering berinteraksi dengan pembicara untuk Mm-mm. dengan tujuan rendahkan pembicara. Tapi kalau Black Cloud tidak harus berinteraksi, bisa dengan seperti mengeluarkan aura negatif sih itu seperti mengeluarkan ekspresi atau sebagainya. Itu Kak. Oke, sip, betul ya. Itu bedanya ya. Persamaannya sama-sama pengen menjatuhkan, tapi perbedaannya kalau Black Cloud bisa jadi dari ekspresi aja, bukan cuman dari interaksi. Itu ya. Sip, thank you Noval. Nah, sekarang kita ke tipe berikutnya. Nah, Kazia mau nanya dulu ke Rizky dan Noval. Apakah pernah bertemu dengan audiens atau teman-teman yang kadang-kadang mereka itu berinteraksi tapi di luar dari topik atau materi yang kita sampaikan? Pernah nggak teman-teman? Dari Novel atau Rizky? Saya nggak pernah Kak. Belum pernah. Kalau Rizky, Nah, nggak. pernah? Iya sekali dong. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pernah, boleh diperhatikan nih. Jadi si unwanted panelist ini adalah kadang-kadang mereka itu orang-orang yang tadi ya cepat untuk bisa berinteraksi, tapi ketika berbicara itu mereka suka menambahkan poin-poin yang dibahas dari materi lain atau materi di luar yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, cenderung juga mereka biasanya menambahkan pengalaman-pengalaman mereka. Misalnya, Rizky lagi membahas tentang cara menabung. Tiba-tiba si unwanted panelist ini berinteraksi nih dengan kita gitu ya di sesinya jawab, tapi cenderung menambahkan misalnya dari cara menabung itu tiba-tiba dia ngebahas eh, pengalaman dia liburan misalnya, yang sama sekali nggak ada korelasinya sama si cara menabung tadi gitu ya. Tiba-tiba, oh kalau saya sih dulu pernah tuh liburan ke Singapura. Nah, kayak gitu dan ceritanya jadi melebar kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang ada tuh yang seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka sebenarnya paham, mereka juga ngerti sama materinya, tapi mereka pengen aja gitu nambahin poin-poin di luar materi berdasarkan pengalaman mereka. Nah, itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan tipe unwanted panelist ini, ahli tapi nyasar gitu ya. Yang bisa teman-teman lakukan adalah
tetap ambil alih apa namanya kesempatan berbicara dan teman-teman harus tetap tenang gitu ya. Kalau misalnya mereka sudah banyak mengambil waktu teman-teman, boleh kita batasi. Nah, misalnya tadi dari topik cara menabung, tiba-tiba si audiens ini tuh ngebahas tentang liburan mereka ke Singapura. Kita bisa bilang dulu, wah seru banget ya liburan ke Singapurnya, tapi mohon maaf nih, karena waktunya terbatas, kita coba ngobrol setelah pertanyaan dari teman-teman yang lain ya, itu boleh. Nah, jadi kita batasi aja gitu ya. Kita gunakan hak kita sebagai pembicara. Begitu. Dan jangan lupa juga nih yang perlu kita garis bawahi, kendalikan audiens yang lain, teman-teman. Nah, jangan sampai karena tadi ya si unwanted panelis ini bisa mempengaruhi audiens yang lain yang tadinya nggak mau bertanya, jadi mau bertanya, bahkan pertanyaannya di luar topik. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan audiens yang lainnya. Oke, ini tipe yang terakhir, teman-teman. Nah, ini tipe Mr. and Mrs. Cool. Tadi Rizky di awal cerita, teman-teman saya cenderung diem semua, Kazia. Nah, mungkin bisa jadi termasuk dalam tipe Mr. and Mrs. Cool ini. Jadi, tipe audiens ini, teman-teman, tipe audiens yang jarang memberikan ekspresi, ya. Jadi, mereka ikut dari awal sampai akhir. Mereka juga fokus gitu ya dari awal sampai akhir, tapi jarang memberikan ekspresi apapun, apalagi untuk bisa berinteraksi. Nah, gitu ya. Jadi mereka diajak untuk berinteraksi susah, tapi juga kita ngeliat dari ekspresinya juga sulit gitu ya, karena mereka jarang memperlihatkan ekspresi mereka terkait apa yang kita sampaikan gitu. Itu Mr. and Mrs. Cole. Nah, kalau misalnya teman-teman berhadapan dengan tipe pendiam kayak gini, teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa berkenalan dulu. Bisa cairkan suasana dulu dalam aktivitas public speaking itu. Gitu ya. Yang tadi Kazia bilang, kalau misalnya di ruang Zoom, kita boleh kok panggil namanya satu persatu gitu ya. Absen dulu boleh. Tapi kalau misalnya tatap muka secara langsung, kita boleh acak ya, yang menurut teman-teman, oh ini termasuk Mr. and Mrs. Cool, boleh teman-teman sapa secara langsung ke orangnya gitu ya, sambil berkenalan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibandingkan, mungkin nah ini untuk novel juga, kalau dibandingkan dengan tipe The Ship, bedanya adalah kalau The Ship tadi, ketika misalnya kita informasikan untuk bisa berinteraksi, untuk bisa melakukan sebuah instruksi, biasanya the ship ini masih mau nih. Misalnya Rizky tuh tipe the ship gitu ya. Sama Kazia tuh ditanya misalnya atau dikasih instruksi. Coba bacakan ini Rizky. Nah, Rizky masih mau nih gitu ya. Masih mau membacakan, masih mau melakukan instruksi tersebut gitu. Asalkan diajak dan disuruh secara langsung. Nah, tapi kalau misalnya novel termasuk Mr. and Mrs. Cool, ini lebih susah daripada si The Ship tadi. Disuruh interaksi nggak mau gitu ya. Disuruh tersenyum juga. Atau misalnya kita cek-cek lewat senyumannya juga susah gitu ya. Nah, biasanya yang bisa kita lakukan adalah tadi ya. eh, Ajak kenalan dulu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan ice breaking dulu boleh gitu ya. Kalau misalnya kita sadar bahwa ada tipe Mr. and Mrs. Cool di dalam ruangan kita. Begitu ya. Nah, jadi eh, negatifnya mungkin kalau Mr. and Mrs. Cool aktivitas public speakingnya teman-teman itu jadi eh, pasif ya gitu. Interaksinya sangat minim. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, tadi yang terlewat sama novel itu tipe The Ship ya. Nah, tadi ya, tipe The Ship itu tipe anak manis. Jadi nurut, mereka mendengarkan presentasi dari awal sampai akhir. Terus juga
kalau dipenuhi dengan tipe leadership ini enak sebetulnya ya, karena kan pada nurut semua gitu ya. Jadi kerasanya lebih respect, terus juga apa namanya? Tapi tadi tantangannya kadang mereka nggak mau melakukan interaksi secara langsung. Kalau nggak kita dekati gitu ya. Jadi kalau Noval termasuk tipe apa? Kalau pernah menemukan tipe the ship, yang harus Noval lakukan adalah ajak diskusi secara langsung gitu ya. Boleh panggil namanya, kalau nggak, kalau belum tahu namanya siapa boleh kenalan dulu gitu ya. Oke teman-teman, di antara tipe-tipe audiens ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Kak. Oke, tidak ada. Kalau dari Rizky Aman nggak ada. aman ya. Ya. Oke, nah sekarang Kazia mau nanya, tadi kan ada kurang lebih 6 sampai 7 tipe audiens ya teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman sendiri, ketika sekarang kita balik posisinya ya, ketika teman-teman menjadi audiens, teman-teman itu termasuk tipe yang mana? Kalau teman-teman jadi audiens ya, boleh sharing. Kalau novel tipe yang mana? Ya mungkin The Ship, Kak. The Sheep. Oke, berarti anak manis ya, nurut untuk bisa diajak berinteraksi. Kalau Rizky, Terkadang kalau lagi iseng sniper kak. oke. Kalau lagi Kalau iseng ya. iya, Kalau lagi serius, berarti masuk yang mana? the ship kak, The the Ship ya. ship. Oke, sip. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini juga boleh jadi bahan refleksi kita nih. Kadang-kadang kita tuh termasuk yang mana gitu ya. Tapi tadi ya berarti Rizky harus dikurangi nih jadi snipernya ya gitu. Kalau misalnya memang mau berinteraksi lebih dengan pembicaranya, boleh geser sedikit kita ke hotshot, itu lebih baik gitu ya. Oke, sip. Nah itu teman-teman beberapa tipe audiens yang sudah Kazia rangkum untuk teman-teman. Jadi dari tujuan materi ini Kazia sampaikan kembali. Semoga teman-teman bisa lebih apa ya, percaya diri ketika harus berhadapan dengan banyak orang gitu ya. Karena kan kita tahu misalnya dari 20 orang audiens itu kan pasti bermacam-macam ya. Mungkin ada 3 orang yang termasuk sniper, ada 3 orang yang termasuk hotshot, ada 1 orang yang termasuk unwanted panelist, dan sisanya mungkin termasuk the ship. Itu bisa jadi atau sebaliknya. Nah makanya ketika teman-teman sudah menguasai ini, apapun tipe audiensnya teman-teman bisa hadapi dengan baik, gitu ya. Oke, nah di sini tadi udah keklik sih beberapa. Kita coba lagi nih teman-teman untuk bisa menyampaikan sebuah aktivitas public speaking dengan topik yang ada di layar. Kita coba satu persatu dulu. Yang pertama, teman-teman boleh siapkan apa ya? Mungkin kalau materi terlalu panjang, teman-teman boleh deh ceritakan apapun tentang bangun pagi. Yang pertama ya. Nah, nanti satu persatu harus bisa menganalisa gitu ya. Kazia tuh termasuk eh, audiens tipe apa ketika teman-teman berbicara gitu ya, dari yang sudah kita pelajari. Bisa dipahami teman-teman? Saya kak, Bisa ya? Oke. Silakan persiapkan dulu untuk materinya atau untuk narasinya. Kazia kasih waktu 2 menit. Tidak usah terlalu panjang, yang penting ada 3 pokok unsurnya seperti biasa. Dari opening, isi, dan closing. Dicoba ya teman-teman ya. Oke, silakan waktu membuat narasinya 2 menit dari sekarang.
Oke, sudah selesai teman-teman. Belum Kak. Oke, 1 menit lagi ya. Silakan. Ya, Kak. Oke, teman-teman, kita mulai lagi. Sudah bisa dicoba. Bisa Kak. Oke, Noval sudah. Sudah, Kak. Oke, silakan. Ada yang mau coba pertama kali, teman-teman? Nanti tadi ya, jadi role play-nya teman-teman jadi pembicaranya, Kazia jadi audiensnya. Nanti teman-teman sambil perhatikan juga ya, kira-kira apa namanya, Kazia termasuk audiens yang mana. Nah, jadi nanti di akhir silakan sampaikan juga kalau teman-teman buka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Mau Noval dulu atau Rizky dulu? Noval dulu ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pertama-tama saya ingin berterima kasih karena telah hadir malam ini dan mau mendengarkan saya berbicara di depan sini. Perkenalkan, nama saya Noval dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan antara produktivitas dengan bangun pagi. Kalian pasti pernah dengar entah di orang-orang sekitar ataupun saat sedang scroll di medsos. Katanya, kalau mau harimu jadi produktif, itu harus bangun jam 5 atau bahkan jam 4. Sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya salah. Hanya saja kalau cuma bangun pagi bisa jadi lebih produktif, itu masih kurang tepat. Coba deh kalian bayangkan nih, misal bangun jam 5, setelah itu kalian bingung kan jam segitu mau ngapain, dan akhirnya malah ambil HP dan scroll, kan malah tambah gak produktif. Gak produktif. Tapi bagaimana kalau begini? Kita bangun pagi, setelah itu beribadah,
atau mungkin olahraga ringan dan mengerjakan tugas kecil atau bahkan bikin plan buat nanti. Dengan begitu, bangun pagi kalian nggak akan sia-sia. Nah, jadi kalau mau produktif dengan bangun pagi itu tidak sepenuhnya salah. Hanya saja di pagi hari itu harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan malah scrolling. Karena seberapa produktifnya kamu di pagi hari pengaruhi harimu nanti. Itu saja dari saya, teman-teman. Mungkin ada yang ingin tanya atau mungkin ada yang ingin bertanya seputar materi ini. Ya, Kak Noval, saya mau bertanya Kak. Tadi kan lagi ngebahas tentang bangun pagi ya, yang dibandingkan dengan produktivitas kita nih. Saya mau minta tipsnya dong dari Kak Noval. Saya tuh kadang-kadang kalau misalnya bangun pagi tadi nggak tahu harus ngapain dulu, yang akhirnya malah jadi scroll handphone tadi ya. Nah, dari Kak Noval sendiri ada nggak tips supaya kita itu ketika bangun tidur itu nggak langsung scroll handphone? Bisa sebelum tidur kita bisa membuat seperti list atau plan buat pagi hari kita. Sehingga kita tidak bingung dan pagi kita jadi lebih terstruktur. Seperti itu, Kak Dia. Oke, berarti eh, kalau nulis plannya itu di mana, Kak? Apakah misalnya di handphone atau kita bisa bikin buku khusus atau gimana baiknya? Bisa, mungkin bisa seperti di sticky notes, mungkin bisa ditempel di meja belajar atau di buku. Atau mungkin juga bisa di handphone, tapi biasanya jika kita nulis di handphone, kita sering ke distract ya, mungkin ingin scroll atau yang lainnya. Jadi mungkin lebih efektif jika di buku atau sticky notes, begitu Kak Dio. Oke, berarti bisa langsung dibikin rencana untuk besok ketika misalnya kita mau bangun pagi gitu ya, Kak ya? Ya, seperti itu. Oke, sip, terima kasih. Dan tidak ada lagi, karena baiklah, kalau begitu itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Naval, thank you. Nah, nanti Rizky juga bisa bantu tebak ya. Tadi kira-kira menurut Noval atau Rizky, Kazia termasuk audiens tipe apa? Noval dulu deh. Menurut Noval, tipe apa Noval? Mungkin tipe hotshot, Oke, kenapa tipe hotshot? karena Kak Zia berinteraksi dengan saya sebagai pembicara untuk menanyakan saran untuk agar bisa Kak Zia bisa lebih baik dalam mengatur pagi kakak. Oke, termasuk audiens yang positif atau negatif? Positif Kak. Positif. Oke, kita simpan dulu menurut Rizky. Tadi Kazia termasuk audiens tipe apa ketika Noval berbicara? Sama kok hotshot. Oke, apa yang menjadi alasan Kazia merupakan tipe hotshot? Karena pertanyaannya tidak menimbulkan untuk menjatuhkan speak apa public speaker sama apa ya nggak ada ekspresi yang negatif lebih ke positifnya. Oke, sip. Nah, betul ya. Terima kasih Rizky dan Noval. Tadi Kak Zia sedang memerankan tipe hotshot ya. Jadi pertanyaannya tadi kan Noval juga bisa menjawab dengan baik ya, gitu. Walaupun misalnya, oh agak bingung juga nih, tiba-tiba nanya tips dan lain-lain, gitu. Jadi masih positif, masih bisa dihandle dengan baik. Cuman tadi kalau misalnya nih Kak Zia terus-terusan nanya, Noval harus melakukan pembatasan ya tadi ya. Entah itu misalnya dicukupkan dulu ya pertanyaannya dan lain-lain. Walaupun misalnya pertanyaannya masih positif. Gitu ya. Oke, thank you Noval. Sekarang kita ke Rizky dulu. Silakan Rizky. Nanti Noval juga boleh bantu analisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini punya waktu yang sama betul, nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang. Tapi kenapa di saat hari libur ada yang rajin banget bangun pagi, sementara yang lain males banget nih mau buat bangun pagi. Bukan karena mereka punya waktu banyak,
Bu, teman-teman, tapi karena mereka memperlakukan waktu dengan cara yang berbeda. Bersama saya Rizky Muhammad Fauzan, 5 menit ke depan kita akan belajar bagaimana hari libur kita bermanfaat dengan bangun pagi. Nah, teman-teman di sini siapa nih yang males banget mau bangun pagi? Jujur, saya juga sama kok. Pasti kalau mau libur, bawaannya pengen aja tidur terus. Padahal kalau kita lakuin terus kemalasan ini, banyak sesuatu yang lebih bermanfaat tertinggal, teman-teman. Nah, kalau masalahnya udah tahu sama kalau masalahnya sudah tahu nih teman-teman, kita suka banget males bangun pagi. Apa nih solusinya? Solusinya adalah teman-teman bisa memulai hari, hari libur kita dengan memaksimalkan waktu dengan tetap agar tetap bangun pagi. Dengan caranya yakni tidak begadang pada malam harinya ataupun memasang alarm di waktu pagi hari dan memaksakan diri nih atau teman-teman buat beraktivitas seperti olahraga agar tetap segar dan tidak tergoda untuk tidur lagi, teman-teman. Nah, manfaatnya apa? Kita bisa merasakan kesegaran di awal pagi, teman-teman. Pikiran lebih jernih dan kebiasaan yang buruk lainnya terlewati. Mungkin sekian, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Kak Rizky, saya mau nanya nih, Kak Rizky. Tadi kita lagi ngebahas tentang apa namanya, kenapa harus bangun pagi ya. Nah, menurut Kak Rizky sendiri, bangun pagi yang baik itu dimulai dari jam berapa nih, Kak? Izin menjawab, kalau untuk bangun pagi, bisa nih kita teman-teman memulainya dari jam 4 sampai jam 5 pagi. Atau maksimalnya di jam 6 pagi, teman-teman. Oke, jam 4 sampai jam 6 pagi ya, Kak. Ini beneran sih, saya juga harus mulai nih catat kalau jam-jam segitu tuh bagus untuk bisa bangun pagi. Karena saya pernah apa namanya pernah punya temen nih ya, Kak Rizky ya. Jadi waktu dulu tuh temen saya susah juga nih untuk bisa bangun pagi. Saya sampai apa namanya sampai sempet nih beberapa kali teleponin dia gitu ya. Jangan sampai terlambat untuk bisa masuk ke sekolah gitu karena kalau terlambat kan kasihan juga dia gitu ya. Jadi akhirnya ya yang saya lakukan ya terus kasih motivasi ke dia untuk bisa lakukan bangun pagi itu mulai dari sekarang gitu. Jadi itu salah satu pengalaman juga sih dari saya bahwa ternyata memang bangun pagi itu penting ya karena bisa menjaga produktivitas kita gitu. Itu teman saya yang satu tuh, yang kedua teman saya yang lain juga punya kebiasaan tidur nih yang memang unik gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada jam khusus bangun pagi yang sesuai, tapi balik lagi ke durasi yang memang kita habiskan untuk tidur gitu. Kalau misalnya kita tidurnya jam 10 malam ya berarti harus 17 jam 17 jam 7 jam atau 6 jam dari sana gitu ya. Bangun di jam berapapun yang penting pas. Katanya sih seperti itu. Itu pengalaman teman saya yang kedua ya. Tapi kalau pengalaman yang ketiga waktu itu tuh saya pernah banyak sharing juga nih sama teman-teman yang memang concern terhadap kesehatan gitu ya. Kalau ternyata bangun pagi itu juga harus langsung diawali dengan kegiatan-kegiatan yang produktif gitu ya. Kayak misalnya apa namanya langsung olahraga atau langsung stretching dan lain-lain. Seperti itu, Kak Rizky. Tadi pertanyaannya apa kalau lupa? Oke, pertanyaannya ya tadi sih nggak ada pertanyaan khusus, cuman saya mau menyampaikan aja ada beberapa pengalaman saya terkait si bangun pagi ini gitu. Baik, baik. Mungkin itu salah satu dari pengalaman dari kita semua ini ya salah satunya agar tetap bisa bangun pagi ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Silakan, Rizky. Kira-kira tadi Kazia tipe audiens apa? Unwanted panelis Kenapa tuh? karena ahli tapi nyasar gak suka menyebar ke lebih ke pengalaman dia kak. Oke, simpan dulu ya. Kita ke novel. Kira-kira tipenya apa novel tadi yang Kazia lakukan?
sama kayak Rizky Kak. Soalnya kan ya kakak tanya memang spesifik ke materinya, tapi terlalu menyebar kemana-mana, lebih ke pengalaman yang bahkan tidak ada hubungannya ke materi Kak. Oke, sih berarti sudah siap ya. Nah, betul. Jadi tadi analisa teman-teman sudah betul semuanya bahwa Kazia termasuk ke dalam tipe unwanted panelist gitu ya tadi ya. Lumayan lama juga ya gitu menyampaikannya sampai Rizky juga bingung. Ini tuh sebenarnya si audiens tuh nanya menyampaikan pendapat, sharing atau seperti apa. Nah, yang tadi Kazia tunggu-tunggu adalah actionnya Rizky untuk bisa memotong apa yang Kazia sampaikan sebagai audiens. Nah, jadi nanti next ketika misalnya tadi kan udah eh, 3 pengalaman ya plus 1 pertanyaan itu udah cukup lama tuh teman-teman. Ketika ada audiens yang udah berbicara lewat dari 2 sampai 3 menit itu udah cukup lama. Nah, yang perlu Rizky dan Nova lakukan nanti ketika bertemu dengan unwanted panelis adalah jangan lupa ya dipotong ya. Nah, dipotongnya seperti apa tadi? Berikan respon secara langsung. Wah, menarik ya pengalamannya, tapi boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Nah, boleh seperti itu. Atau wah pengalamannya banyak ya, tapi kita kasih kesempatan lain dulu yuk untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau bertanya. Nah, seperti itu. Ya, jadi tadi kalau misalnya Kazia nggak di-cut atau nggak dipotong bisa 4 sampai 5 pengalaman tuh ya si unwanted panelis ini untuk bisa menceritakan. Walaupun tadi ya yang Noval bilang sebetulnya masih spesifik sih tentang bangun pagi, tapi kan bosan juga ya gitu mendengarkan pengalaman saja. Begitu ya teman-teman ya. Oke. So far ada yang mau ditanyakan dulu terkait tipe-tipe audiens? Iya ada Kak. Gak ada? Rizky ada? Aman nggak? Aman ya? Oke, teman-teman kalau aman, so far itu tentang tipe-tipe audiens. Jadi bisa jadi bekal teman-teman nih ketika berbicara nanti mulai peka ya. Orang yang lagi dihadapi sama Noval atau Rizky itu tipe audiens yang seperti apa gitu. Kalau misalnya udah sadar, udah ngeh, oh tipe ini, segera tindak lanjuti gitu ya supaya aktivitas public speaking yang teman-teman lakukan bisa tetap efektif. Begitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, teman-teman nanti hari Jumat kita akan move ke materi berikutnya. Materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya menjadi moderator, begitu. Nah, nanti kita akan role play lagi gitu ya. Ketika misalnya teman-teman harus menjadi seorang moderator ya pada sebuah aktivitas public speaking. Paling itu saja teman-teman untuk malam ini. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di hari Jumat di jam yang sama. Mudah-mudahan apa yang Kazia sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Kazia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.